Salam, selamat sore Ibu-Ibu Cakap PWK Condrokusumo yang kami cintai. Salam, selamat sore, selamat ibadah kembali lewat ibadah online pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dengan judul Satu Hal Yang Kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan, senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami masih diberi waktu untuk merenungkan kebenaran firman Allah yang akan kami dengar pada kesempatan sore ini. Walaupun lewat ibadah online Tuhan, namun kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap nyata dalam setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang pada saat ini akan mendengar kebenaran firman Allah. Berkati semua kaum wanita ya Tuhan yang pada saat ini mendengar kebenaran firman Allah. Jadikan pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati,
Selamat sore, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah yang akan saya ambilkan dari Lukas 12 ayat 25. Lukas 12 ayat 25. Yang begini bunyi firman Allah, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Ya, renungan pada sore hari ini akan saya beri judul Tenang dan Percaya. Ada sebuah cerita, ada dua orang yang sedang mengadakan pendakian di sebuah gunung yang tinggi. Ketika pulang, mereka terpaksa harus menumpang di sebuah mobil yang pada saat itu melintas di daerah itu. Mobil tersebut jalannya tersendat-sendat, tersiok-siok karena mesinnya sudah tua. Si pendaki pertama sibuk memikirkan dan mencemaskan mobil tersebut. Ia khawatir jangan-jangan mobil itu mogok, atau ia juga khawatir jangan-jangan bensin yang dalam mobil itu habis. Jadi si pendaki pertama ini hatinya tidak tenang, walaupun dia sudah menumpang di sebuah mobil, tapi pikirannya dihantui oleh perasaan-perasaan yang mencemaskan, menakutkan hatinya. Tidak ada damai dalam hati si pendaki yang pertama. Sedang si pendaki yang kedua di sini dia sangat menikmati akan perjalanan itu. Dengan duduk santai, dia melayangkan pandangnya ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, melihat perbukitan-perbukitan yang sangat indah. Pendaki kedua juga tidak melupakan, dia mengabadikan akan pemandangan itu. Jadi dengan senang dia menikmati akan perjalanan tersebut. Setelah 1 jam kemudian, sampailah mobil tersebut di sebuah kota. Setelah sampai di sebuah kota, dua orang pendaki gunung tadi berhenti, turun di kota tersebut. Si pendaki yang pertama bertanya kepada si pendaki yang kedua. Pertanyaannya begini, kamu kok sempat-sempatnya mengambil gambar lewat kameramu? Apakah kamu tidak khawatir dalam mengikuti perjalanan tersebut? Tetapi pendaki yang kedua, dia menjawab akan pertanyaan pendaki yang pertama. Mengapa harus khawatir? Mengapa harus cemas? Jikalau ada persoalan, kan bisa diatasi. Ada jalan keluarnya. Mengapa harus cemas? Seperjalanan kita pulang, saya sangat menikmati pemandangan tersebut, sehingga tidak ada yang perlu dicemaskan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali perasaan cemas, perasaan khawatir hinggap ada pada hati kita. Ayat ini mengingatkan segala kekhawatiran tidak menghasilkan apa-apa. Itu hanya sia-sia. Tidak ada gunanya. Kekhawatiran itu tidak menambah kita atau tidak membantu kita memperoleh apa yang kita inginkan. Karena itu, siapa di antara kita, di antara ibu-ibu yang karena kekhawatirannya
dapat menambah detik atau menit atau jam ataupun hari, minggu, bulan atau tahun dalam hidup kita. Oleh karena itu ibu-ibu, jangan memusingkan hal-hal yang tidak seharusnya kita khawatirkan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya, janganlah sampai menyiksa dirimu dengan kecemasan yang memusingkan dan melelahkan diri kita sendiri, karena tiada artinya. Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kekhawatiran itu justru membuat kita kehilangan damai sejahtera. Pikiran dan perasaan kita dihantui oleh kecemasan dan kegelisahan. Tuhan memberi gambaran yang ada di sekitar kita, yaitu burung-burung pipit yang tidak pernah menanam, yang tidak pernah menuai, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Bunga-bunga bakung diberi keindahan. Terlebih kita sebagai manusia ciptaan Allah yang paling mulia, Tuhan menyertai dan menyediakan segala yang kita butuhkan. Seperti pada saat-saat ini, ya, virus corona sedang melanda di seluruh bumi. Semua orang merasakan hal ini. Aktivitas harus dikerjakan di rumah. Belajar anak-anak sekolah harus belajar di rumah. Belanja harus dari rumah. Nah, segala sesuatu harus dikerjakan di rumah. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Pada saat-saat ini banyak pengangguran karena hal-hal, ya, untuk mengatasi supaya virus corona tidak merajalela. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita khawatir? Saya pikir setiap orang, setiap manusia pasti pernah mengalami. Akankah kita larut di dalam kekhawatiran tersebut? Harapan saya tentu tidak. Mengapa? Karena kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup kita, melainkan mengurangi banyak hal. Contoh, damai sejahtera kita berkurang, sukacita kita berkurang, bahkan ketenangan hati kita pun akan berkurang. Setelah itu timbul kepanikan dan yang tidak menghasilkan apa-apa. Biarlah hati kita dipenuhi dengan keyakinan yang teguh bahwa segala sesuatu ada waktu dan masanya. Jika kita sedang mengalami situasi yang tidak nyaman seperti sekarang ini, jangan khawatir, namun tetap percaya dan berharap supaya semuanya itu cepat berlalu. Ya Tuhan, jadi hati ini tenang, jadikan hati ini tenang dan percaya akan kuasa-Mu untuk kita bisa melewati setiap persoalan-persoalan yang ada seperti sekarang ini. Ya, terima kasih ibu-ibu. Semoga renungan yang singkat ini bisa menjadi kekuatan iman ibu-ibu semua dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk sore hari ini Tuhan
masih memberikan penghiburan, kekuatan kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memampukan kami semua di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada kesempatan sore ini. Kami percaya Tuhan memampukan kami satu persatu, sehingga kami tidak memiliki rasa kecemasan, sehingga kami tidak memiliki rasa khawatir lagi, karena kami percaya Tuhan Yesus adalah sumber hidup kami. Kami memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu mengerti isi hati kami dan selalu menyiapkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Tanamkan firman-Mu ya Tuhan di dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu bisa menjadi rema dan kekuatan iman kami untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus penolong hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur dan doa kami. Amin.